Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 2B yang solih dan solihah. Semangat pagi. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Marilah kita buka dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 4 dan 5. Silakan disiapkan bukunya dulu. Anak-anak, marilah kita ulang kembali menghafal hadis bekerja harus rapi. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kamu yang apabila bekerja selalu rapi. Anak-anak yang belum mengirimkan setoran hadis ini, segera dihafalkan dan disetorkan ya, Buranum tunggu. Baik anak-anak, silakan dibuka pembelajaran 4, halaman 149. Berwisata dapat dilakukan di mana saja. Kita dapat berwisata di desa ataupun di kota. Setiap tempat wisata memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Amati gambar ini. Ini adalah salah satu bagian dari Taman Mini Indonesia Indah. Apa keistimewaan tempat wisata yang ditunjukkan pada gambar? Nah, dari gambar ini bisa kita lihat ya, bentuk dari bangunan ini. Ini lain daripada yang lain ya. Bentuknya adalah seperti rumah keong. Nah, ini namanya adalah bangunan keong emas. Ini semacam bioskop untuk menonton film-film di sini. Nah, ini namanya bangunan keong emas, adanya di Taman Mini Indonesia Indah. Oke, sekarang kita baca teks di bawahnya. Berwisata ke Taman Mini. Berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah atau TMII termasuk kegiatan wisata budaya. TMII merupakan gambaran dari keragaman budaya bangsa Indonesia. Keragaman budaya itu dapat kita lihat pada anjungan-anjungan daerah di sana. Nah, di TMII itu ada anjungan atau tiruan rumah-rumah adat seperti ini dari seluruh wilayah di Indonesia. Di dalam anjungan ini nanti juga terdapat adat istiadat atau pakaian adat, makanan adat, tarian yang ada di daerah tersebut. Di TMII terdapat 33 anjungan daerah mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Di sana kita bisa melihat bentuk rumah adat, pakaian adat atau tarian adat. Tarian daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kemudian di TMII juga terdapat museum dan tempat-tempat permainan yang seru. Pengunjung akan senang berlama-lama di Taman Mini Indonesia Indah. Halaman 50. Saat berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah, Laras berkenalan dengan teman-teman baru. Ketika berkenalan, mereka saling bertegur sapa. Buatlah percakapan yang berisi kalimat yang menggunakan kata sapaan. Ini Buranum beri contoh satu ya. Misalnya ini, Andi. Hai Kak, siapa namamu? Kemudian Laras menjawab, hai, perkenalkan namaku Laras. Nah, dalam
kalimat percakapan ini terdapat kata sapaan, yaitu ini, Kak. Ya, Kak ini adalah kata sapaan yang merupakan hubungan kekerabatan. Ya, untuk yang lainnya anak-anak nanti bisa membuat kalimat sapaan sendiri yang intinya ya sama seperti ini untuk mengajak berkenalan. Kita lanjutkan halaman 151. Pasangkan asal daerah Ino dan teman-teman dengan suku bangsa mereka menggunakan garis anak panah. Nah, kita hubungkan ya sekarang. Ino lahir di Jakarta. Suku bangsa Ino adalah Betawi. Yoga lahir di Bandung. Suku bangsa Yoga adalah Sunda. Ulfa lahir di Kalimantan. Suku bangsa Ulfa adalah Dayak. Laras lahir di Makassar. Suku bangsa Laras adalah Bugis. Silahkan anak-anak bisa mengerjakan seperti ini ya. Dan dihafalkan. Ini macam-macam suku bangsa. Halaman 152. Kita kerjakan yang ini. Teman baru dari Bali. Setelah sekolah usai, Laras titik-titik menuju gerbang sekolah. Jawabannya berjalan. Tulis di sini ya. Laras melihat seorang anak perempuan di halaman. Laras tidak mengenali anak itu. Dia titik-titik baru pindahan dari daerah lain. Jawabannya murid. Laras menyapa anak itu dengan ramah. Mereka saling titik-titik diri. Jawabannya memperkenalkan. Anak itu bernama Meli. Meli berasal dari titik-titik. Jawabannya Bali. Menulis Bali, ini huruf B-nya kapital ya anak-anak ya, karena merupakan nama tempat. Laras titik-titik Meli pulang bersama. Jawabannya mengajak. Laras dan Meli menjadi teman sejak saat itu. Kemudian bawahnya ya, teman-teman baru Laras berasal dari berbagai suku bangsa. Bagaimanakah sikap dan perilaku terpuji terhadap teman-teman yang berbeda suku bangsa? Nah, tentunya terhadap teman yang berbeda suku bangsa kita harus menghargai dan menghormati. Tidak boleh mengejek atau membanding-bandingkan antara suku kita dengan suku teman kita itu. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah Laras dan teman-teman sedang berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah. Laras dan teman-teman terdiri dari 8 anak. Agar tidak terlalu ramai saat memasuki rumah adat, mereka dibagi menjadi 2 kelompok dengan anggota sama banyak. Nah, kalau semuanya langsung masuk ke sini jadinya terlalu padat ya. Nah, jadi harus dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1/2. Karena dibagi menjadi 2 kelompok, jadi pecahannya 1/2 atau setengah. Berapa banyak anak dalam setiap kelompok? Nah, banyaknya anak dalam setiap kelompok adalah 4 anak. Ya, gambarnya seperti ini kelompok 1, kelompok 2, masing-masing ada 4 anak. Sekarang kita kerjakan soal di bawahnya. Nomor 1, ada 12 anak mengunjungi museum transportasi. Anak-anak itu harus dibagi menjadi 3 kelompok dengan anggota yang sama. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan 1
1/3. Karena dibagi menjadi 3 kelompok, jadi pecahannya 1/3. Setiap kelompok terdiri atas 4 anak. Jadi ini tadi 12 bagi 3 itu 4 ya. Jadi setiap kelompok ada 4 anak. Nomor 2, ada 16 anak berkunjung di akuarium air tawar. Anak-anak itu harus dibagi menjadi 4 kelompok dengan anggota yang sama. Setiap kelompok dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Setiap kelompok terdiri atas berapa anak? Nah, ini 16 dibagi 4. Hasilnya adalah 4 anak. Kemudian sekarang yang B ya, anak-anak silakan menggambar di bukunya masing-masing ya, memberi garis seperti ini untuk membagi bidang menjadi pecahan yang telah disebutkan. Ini setengah seperti ini. Anak-anak kalau membagi ini harus sama ya, bagian-bagiannya besarnya harus sama. Ini 1/4, ini 1/3, ini setengah. Jadi perhatikan cara membaginya anak-anak supaya bagian-bagiannya sama besar ya. Kemudian ini 1/4, 1/3, setengah. Nah, ini garis yang untuk membaginya juga melengkung ya, mengikuti lengkungan di atasnya. Ini 1/4, ini 1/3, dan ini setengah. Kemudian ini ada sebuah puisi yang akan kita baca ya bersama-sama ya. Indonesiaku tercinta, beribu-ribu pulau berjajar, terpisah laut membentang luas. Dari timur hingga ke barat, itulah Indonesia, Indonesiaku tercinta. Beragam suku bangsa tinggal di sini, beraneka budaya, beraneka bahasa. Semua satu tiada beda. Di sini, di Indonesia, Indonesiaku tercinta. Baik anak-anak, sekarang kita ke pembelajaran 5 ya. Jika berwisata, kamu harus memperhatikan aturan-aturan yang ada di tempat wisata. Misalnya, jika di tempat yang ramai, kamu harus selalu dekat dengan orang tua. Amatilah gambar ini. Di sini ada papan peringatan, hati-hati jalan licin. Di tempat wisata, terutama yang berbahaya, terkadang terdapat papan peringatan. Apa maksud pemasangan papan peringatan seperti pada gambar? Kenapa kok harus dipasang seperti ini? Tujuannya adalah untuk memperingatkan para pengunjung tempat wisata agar lebih berhati-hati. Nah, kalau di sini karena ini tempat wisatanya air terjun, ya berarti pengunjung harus berhati-hati karena jalan di sini licin, ya. Sekarang kita baca teks di bawahnya. Berwisata di air terjun. Pernahkah kamu berwisata di air terjun? Air terjun banyak terdapat di daerah pegunungan. Air terjun mengalir dari tebing yang tinggi yang jatuh ke lembah. Pemandangan air terjun tampak indah. Suara air terjun terdengar bergemuruh. Aliran air sungai tampak jernih. Titik-titik air menerpa muka terasa menyegarkan.
Pengunjung dapat menikmati wisata air terjun dengan bermain air dan berfoto. Pengunjung harus berhati-hati saat berwisata. Jalan yang licin dapat mengakibatkan kecelakaan. Sekarang kita kerjakan yang ini. Nomor 1, titik-titik air terjun tampak begitu indah. Jawabannya adalah pemandangan. 2, air terjun banyak terdapat di daerah titik-titik. Jawabannya pegunungan. 3, air terjun merupakan titik-titik yang mengalir dari tebing tinggi ke lembah. Jawabannya sungai. 4, titik-titik air yang terbentuk dari air terjun tampak seperti titik-titik. Jawabannya kabut. 5, jalan menuju ke air terjun titik-titik karena basah. Jawabannya licin. Nah, ini teks di bawahnya. Silakan anak-anak bisa membaca sendiri ya. Judulnya Dodo Terjatuh. Sekarang kita lanjutkan halaman 157 ke bagian yang bawah ini ya. Buatlah teks percakapan singkat sesuai dengan gambar. Gunakan kata sapaan pada teks percakapanmu. Ini Bu Rano memberi contoh satu gambar. Bisa anak-anak amati ya gambarnya. Ini ceritanya Yoga mengajak Rina untuk berfoto ya. Nah, kalimat percakapannya seperti ini. Yoga berkata, "Rina, ayo kita berfoto di bawah air terjun." Rina menjawab, "Ayo Yoga, ini pakai HP-ku saja." Nah, dalam kalimat percakapan ini terdapat kata sapaan, yaitu Rina dan Yoga. Ini adalah kata sapaan yang berupa nama orang. Nah, untuk soal yang selanjutnya, anak-anak bisa mencoba mengerjakan sendiri ya. Membuat kalimat percakapan. Yang penting di dalam kalimat itu ada kata sapaannya. Kita lanjutkan materi PJOK. Pada pembahasan yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang mengatur napas di dalam air. Nah, kemudian sekarang ini adalah permainan-permainan yang dapat kita lakukan untuk melatih kemampuan mengatur napas dalam air ya. Ini namanya permainan mengambil benda di kolam. Kemudian yang ini adalah permainan menerobos teman. Jadi menerobos lewat bawah kaki teman seperti ini ya. Oke, sekarang yang terakhir ini ya anak-anak ya. Kamu bersama dua temanmu sedang berwisata di air terjun. Kamu ingin berfoto di atas batu. Seorang temanmu ingin bermain air. Seorang temanmu lagi hanya berdiri saja di kejauhan. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, sebaiknya kita mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Kegiatan apa yang akan dilakukan? Nah, nanti semua kegiatan itu bisa kita lakukan secara bergantian. Misalnya, kalau kamu ingin berfoto, maka kamu minta bantuan pada temanmu untuk memfotokan. Kemudian, jika ada temanmu yang ingin bermain air, maka kamu juga menemaninya. Ya, jadi semua kegiatannya bisa dilakukan bersama-sama dan bergantian. Oke anak-anak, materi tematik hari ini sudah selesai. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Pesan Bu Ranum,
tugas classroom segera diselesaikan ya. Karena hari Rabu insya Allah kita sudah penilaian harian tema 7. Dan jangan lupa juga hafalan yang belum disetorkan. Yuk dihafalkan dan disetorkan supaya tidak memberatkan di kemudian hari. Oke anak-anak, tetap semangat ya belajar di rumah. Jagalah kesehatan. Terima kasih. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.